Bapak Ibu sekalian, selamat datang di rapat pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai rapat penyuluhan kesehatan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Derina Fatika selaku moderator yang akan memimpin jalannya rapat pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan sasaran yaitu masyarakat umum. Pada rapat kali ini akan ada 6 apoteker untuk menyampaikan penyuluhan kesehatan. Yang pertama ada apoteker Jeffrey, apoteker Melan, apoteker Anel, apoteker Z, apoteker Yusi, dan apoteker Robert. Pada penyuluhan kesehatan kali ini ada 3 topik, yaitu obat tetes mata, insulin pen, dan suppositoria. Berikut adalah susunan acara pada rapat kali ini. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia Penyuluhan, yang kedua penyuluhan topik obat tetes mata, yang ketiga penyuluhan topik insulin pen, yang keempat penyuluhan topik suppositoria, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, sambutan Ketua Panitia Penyuluhan kepada apoteker Z. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang di acara penyuluhan kesehatan. Nah, pada penyuluhan kesehatan kali ini, seperti yang telah dikatakan oleh moderator, bahwa topik yang akan disosialisasikan yaitu ada 3. Yang pertama mengenai obat tetes mata, yang kedua mengenai insulin pen, dan yang ketiga yaitu suppositoria. Nah, sosialisasi kali ini khususnya yaitu tentang sosialisasi dagu sibu. Nah, maksud dari program kerja sosialisasi dagu sibu ini yaitu untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Dengan tujuan agar memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian tentang dagu sibu yang baik dan benar, sehingga nantinya efektivitas pengobatan dapat ditingkatkan dan juga dapat menurunkan penyalahgunaan obat akibat cara membuang obat yang tidak benar. Mungkin sekian sepatah kata dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Apoteker Z atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyuluhan kesehatan tentang topik tetes mata. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jadi baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk yang pertama, kami akan melakukan penyuluhan terkait obat tetes mata. Jadi yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu tetes mata. Jadi tetes mata itu adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata. Ini di sekitar kelopak mata dan bola mata. Dimaksudkan untuk obat dalam mata atau obat luar mata. Ini diteteskan dengan menggunakan penetes yang menghasilkan penetes setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku dalam Farmakope Indonesia. Berikutnya kita masuk pada dagu sibunya. Untuk dagnya dia atau dapatkan, yaitu dengan cara kita bisa mendapatkan obat tetes mata ini yang benar itu dilakukan dengan memperhatikan penggolangan obat, informasi pada kemasan, dan juga kadaluarsa pada obat. Dan Bapak Ibu sekalian itu bisa diharapkan memperoleh obat tetes mata dari sarana kesehatan yang memiliki lisensi yang legal, karena ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar. Contohnya, Bapak Ibu belilah obat dari apotek yang mempunyai nomor SIA atau surat izin apoteker. Ini bisa dilihat di palang apotek tersebut. Jika membeli obat di toko obat, lihat pula izin dari toko obat tersebut. Hal yang terpenting adalah belilah obat di sarana kesehatan yang mempunyai izin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh apoteker Z.
Baik, selanjutnya mengenai cara menggunakan obat tetes matanya. Yang pertama yaitu sebelum menggunakan obat tetes mata, terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian dapat mencuci tangan. Kemudian selanjutnya yaitu pastikan kondisi ujung botol tetes tidak rusak. Kemudian jangan menyentuh ujung penetes agar dengan tujuan untuk menjaga sterilitas dari wadah dan sediaan obat tetes matanya. Kemudian yang berikut yaitu Bapak Ibu sekalian dapat melihat ke atas dan tarik kelopak mata bagian bawah sehingga terjadi bagian penampungan. Kemudian selanjutnya letakkan penetes sedekat mungkin pada bagian mata yang akan diteteskan tanpa menyentuh mata. Nah, teteskan sesuai dosis yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya tutup mata sekitar 2 menit. Jangan menutup mata dengan terlalu rapat. Tujuan dari menutup mata ini agar mencegah keluarnya obat tetes matanya setelah diteteskan, sehingga tidak mengurangi efektivitas dari obat tetes matanya. Kemudian setelah menggunakan obatnya, yang terakhir yaitu cuci tangan setelah menggunakan obat tetes mata tadi. Baik, selanjutnya ke cara penyimpanan. Nah, untuk obat tetes mata ini ada 2 jenis atau 2 macam, yaitu obat single dose dan multidose. Nah, untuk obat yang single dose, penggunaannya yaitu sekali pakai sehingga tidak untuk disimpan setelah dibuka. Sedangkan untuk obat tetes mata yang multidose dapat disimpan selama 1 bulan. Nah, setelah pemakaian pertama, karena bahan aktifnya bisa rusak atau sediaan yang harusnya steril akan terkontaminasi oleh mikroba jika disimpan lebih dari 1 bulan. Nah, obat tetes mata ini disimpan pada tempat kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari. Kemudian untuk suhu penyimpanannya yaitu pada suhu ruang atau pada suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Oke, jadi baik, kita masuk pada bagian terakhir dari obat tetes mata, yaitu cara membuangnya atau bagian bunya. Jadi cara membuangnya yaitu setelah masa kadaluarsa obat berakhir, maka hendaklah kita membuang obat pada tempatnya. Tempat pembuangan obat sesuai dengan jenis obat tersebut. Karena tetes mata ini berupa cairan, jadi lebih baik dibuang di dalam kloset atau WC. Dan kemudian plastik obat atau wadah obat dapat dibuang pada tempat sampah dan dirusak labelnya serta pada bungkus plastik. Hal ini sama dengan rekomendasi dari FDI pada halaman webnya. Tujuannya adalah agar tidak membahayakan lingkungan dan orang yang mungkin akan kontak dengan obat tersebut. Mungkin sekian dari tetes mata, kami kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Z dan Apoteker Robert atas penyuluhannya. Selanjutnya yaitu penyuluhan kesehatan topik insulin pen, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dosis ibu insulin pen. Insulin pen ini digunakan untuk pasien yang mengalami penyakit diabetes, yang dimana digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Saya akan menjelaskan mengenai dosis ibu insulin pennya. Yang pertama, insulin pen ini dapat diperoleh di apotik dan rumah sakit dengan resep dokter. Cara penggunaan insulin yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan insulin pen. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan insulin pen. Lalu buka penutup insulin pen, gulung pen di antara telapak tangan kurang lebih 10 kali agar tidak mengumpal. Lalu ambil jarum, buka kertas pembungkus dan tutup jarum pennya. Lalu putar jarum ke insulin pen, lepaskan penutup keluar jarum sehingga jarum tampak.
Lalu cek aliran insulin dengan cara putar tombol dosis 1 sampai 2 unit, lalu tegakkan jarum mengarah ke atas dan ketuk-ketuk jika ada gelembung. Lalu tekan tombol dosis hingga cairannya keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh apoteker Melan. Berikutnya diputar ruas dosis sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian pilih lokasi tubuh yang akan disuntik. Disarankan di bagian tubuh yang berlemak, misalnya di bagian area perut ataupun paha. Namun disarankan di bagian perut supaya lebih nyaman penggunaannya. Dan sebelum disuntikan, pastikan untuk membersihkan dahulu dengan alkohol swab. Lalu lokasi penyuntikan dicubit sedikit. Kemudian pen insulin digenggam dengan 4 jari dan letakkan ibu jari pada tombol dosis. Kemudian segera suntikan jarum dengan posisi tegak lurus dengan bagian tubuh yang akan disuntikan. Lalu gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai 0. Setelah disuntikan, dibiarkan selama 5-10 detik dulu untuk memastikan sampai insulin ini benar-benar masuk dan mencegah insulin keluar dari tempat suntikan. Berikutnya, lepaskan kulit yang dicubit tadi dan tarik jarum dari tempat penyuntikan lalu usap lagi dengan kapas alkohol atau alkohol swab. Pastikan untuk area penyuntikan ini dilakukan rotasi secara berkala untuk menghindari terjadinya efek samping. Kemudian selanjutnya tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen dan simpan kembali insulin pen untuk penggunaan selanjutnya. Yang terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan setelah selesai menggunakan insulin. Untuk cara penyimpanan dan pembuangan, yang pertama untuk cara penyimpanan, untuk insulin pen yang baru digunakan atau baru didapatkan, disimpan di lemari pendingin. Jika insulin pen sudah digunakan, maka disimpan di area atau tempat yang sejuk dan kering. Dan pembuangannya, yang pertama kita harus menghilangkan segala informasi dan etiket yang ada pada insulin pen. Kemudian jarum suntik pada insulin pen dirusak, lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan buang ke tempat sampah. Atau bisa saja dikembalikan ke apotik, kemudian apotik yang akan melakukan proses pembuangan. Baik, terima kasih pada apoteker Anel dan apoteker Melan. Selanjutnya masuk ke penyelam kesehatan topik suppositoria. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, topik mengenai suppositoria. Sebelumnya, kita perlu ketahui apa itu suppositoria. Nah, suppositoria itu adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur, umumnya itu berbentuk torpedo, dan dapat melarut atau melunak atau meleleh pada suhu tubuh. Nah, setelah mengetahui apa itu suppositoria, selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis suppositoria itu sendiri. Yang pertama ada uretral suppositoria, yaitu merupakan suppositoria yang dimasukkan ke dalam uretra atau saluran kemih pada pria dan wanita. Nah, umumnya suppositoria ini berbentuk panjangnya sekitar 7-14 cm. Nah, untuk model dari suppositorianya bisa dilihat pada leaflet langsung. Yang selanjutnya yaitu vaginal suppositoria. Nah, vaginal suppositoria ini merupakan suppositoria atau ovula yang dimasukkan ke dalam vagina dengan alat. Nah, umumnya berbentuk bulat atau bulat telur dan berbobot kurang lebih 5 gram. Untuk gambarnya juga bisa dilihat pada leaflet. Dan yang terakhir yaitu rektal suppositoria. Nah, bentuk ini memiliki sedikit keuntungan, yaitu apabila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka suppositoria ini akan tertarik masuk dengan sendirinya. Nah, bentuk dari suppositoria ini seperti peluru dengan panjang kurang lebih 32 mm atau 1,5 inci. Dan gambarnya juga bisa dilihat pada leaflet. Nah, selanjutnya mengenal jenis-jenis suppositoria, kita masuk pada dagu sibunya. Untuk danya atau dapatkan, suppositoria sendiri itu bisa didapatkan di apotek atau rumah sakit terdekat. Nah, untuk
gunya atau gunakan nanti akan dijelaskan oleh apoteker UC. Selanjutnya kita masuk ke penyimpanan supositoria atau C-nya. Tempat simpan dari supositoria itu di tempat yang sejuk dan terlindung dari cahaya matahari. Contohnya seperti kita letakkan pada lemari es untuk mencegah supositoria meleleh sebelum digunakan. Dan atau buang, nah supositoria sendiri dibuang pada wadah pembungkus supositoria, akan dibuang di kotak sampah atau di tempat sampah. Lalu setelah kita membuangnya, kita mencuci tangan agar menjaga kesehatan kita juga, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh apoteker UC. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana sih cara menggunakan supositoria. Di leaflet kami ada langkah-langkah untuk menggunakan supositoria. Yang pertama itu kita bisa lihat, pastikan tangan Anda sebelum menggunakan supositoria itu bersih. Jadi cuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka bungkusan supositoria. Jangan dibuka jika kondisi supositoria lunak. Yang kedua, jika supositoria terlalu lunak, sebaiknya didinginkan dulu dalam kondisi masih dalam kemasan. Masukkan dalam termos atau pendingin. Nah, kemudian setelah agak keras dikeluarkan dari kemasannya. Jadi jika supositorianya itu terasa lunak, Bapak dan Ibu bisa memasukkannya ke dalam lemari es terlebih dahulu. Yang ketiga, haluskan bagian tepi yang mungkin tajam dengan dihangatkan dalam tangan dan lembabkan supositoria dengan air dingin. Kemudian, Bapak dan Ibu bisa berbaring miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lutut. Jadi posisinya bisa seperti gambar ini. Selanjutnya itu, masukkan obat ke dalam anus secara perlahan dengan bagian bulat sedikit lancip terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bagian belakang. Jadi jika posisinya sudah seperti yang digambar tadi, Bapak Ibu bisa memasukkan supositorianya dan agak sedikit ditekan ke dalam anus agar supositoria bisa masuk. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu disarankan untuk tetap berbaring selama beberapa menit. Selanjutnya setelah menggunakan supositoria, bisa mencuci tangan dan diusahakan untuk tidak melakukan buang air besar selama 1 jam. Ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian untuk supositoria. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada apoteker Jeffrey dan apoteker UC. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, selanjutnya kita ke acara penutup. Baik, sebelum kita akhiri rapat pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Doa menurut keyakinan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang telah mengikuti diskusi rapat tentang penyuluhan kesehatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya moderator Derina undur diri. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih.